Pemirsa, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan subsidi upah bagi tenaga kerja di Indonesia. Berbeda dengan subsidi upah sebelumnya, kali ini kebijakan hanya menyasar ke daerah yang berada dalam zona level 4 penyebaran COVID-19, seperti Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Maka kami mengusulkan Pemerintah pusat tampaknya tak berdiam diri akibat lesunya ekonomi dampak dari penerapan PPKM darurat. Secara nyata memberikan efek bagi perekonomian di tengah masyarakat yang menurun drastis. Sebagai upaya stimulus ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kembali mengusulkan program subsidi upah bagi 8 juta pekerja di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja mendistribusikan subsidi upah ke seluruh pekerja di Indonesia, kali ini pemerintah hanya akan menyasar ke daerah yang dinyatakan PPKM level 4 saja. Tentunya dengan persyaratan yang telah ditentukan, seperti pekerja yang akan menerima harus memiliki nomor induk kependudukan dan terdaftar aktif di BPJS Tenaga Kerja setempat, minimal per tanggal 30 Juni. Berikut penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah terkait usulan program tersebut yang rencananya membutuhkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah. Rencana ini akan dibagikan kepada 8 juta pekerja sebesar Rp500.000 selama 2 bulan. Maka kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah tentu saja warga negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik, yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini. Dalam rencana kebijakan ini, bagi Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 daerah yang dinyatakan menerapkan PPKM level 4, yakni Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Satu daerah yang termasuk dalam kategori penerima subsidi tersebut sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pihak BPJS Tenaga Kerja Tanjung Pinang mengaku masih menunggu arahan teknis dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang nantinya akan diterbitkan. Intinya memang untuk semua pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan memang harus didaftarkan ke kami. Dengan ada lagi yang didaftarkan hanya sebagian, apalagi kalau belum didaftarkan, karena memang untuk benefit ketenagakerjaan dari pemerintah ini mesti akan mengacu pada data ketenagakerjaan yang saat ini mungkin untuk data ketenagakerjaan itu yang paling bisa diyakini itu yang ada di tempat kami. Itu yang paling valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Itu Mas Arun. Baik. Dan pesan untuk perusahaan sendiri seperti apa, Pak? Ya, itu tadi. Untuk semua perusahaan dalam kondisi apapun ya, ini untuk semua tenaga kerjanya ini tetap harus didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Karena itu memang sudah kewajiban dan itu adalah hak normatif pekerja. Pihak BPJS Tenaga Kerja juga berpesan kepada seluruh perusahaan dimanapun berada, khususnya di Tanjung Pinang dan sekitarnya, agar segera mendaftarkan pekerjanya baik di masa pandemi maupun di kondisi lainnya untuk melindungi dan menjamin para pekerja. Tim GoTV News melaporkan.